Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldio Dwi Putra, mahasiswa Universitas Lampung dengan NPM 23510111011. Saya di sini akan mempresentasikan buku Strategic Management, A Competitive Advantage Approach Concept and Case. Sebelumnya, izin dosen yang terhormat Prof. Dr. Ai Ahadiat, SE MBE. Baik, langsung saja kita mulai pada bab pertama yang berjudul Strategic Management Essential. Bab ini menjelaskan fondasi dari manajemen strategis yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama perumusan strategi, selanjutnya implementasi strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penentuan tujuan jangka panjang. Dalam tahap implementasi, strategi yang telah dipilih mulai dilaksanakan melalui alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, dan kebijakan yang mendukung. Terus yang selanjutnya itu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah proses pemantauan dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil yang dicapai. Hal penting lain dalam bab ini adalah konsep competitive advantage atau keunggulan bersaing yang menjadi tujuan utama strategi perusahaan. Studi kasus seperti Singapore Airlines menunjukkan bagaimana perusahaan mempertahankan keunggulan bersaing melalui kualitas layanan dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya yaitu bab 2, Outside USA Strategic Planning. Dalam bab ini, kita mempelajari bagaimana strategi dirancang untuk perusahaan yang beroperasi di luar Amerika Serikat. Seperti perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan, yaitu perbedaan budaya, sistem hukum, regulasi, perdagangan, dan preferensi konsumen. Strategi global harus mempertimbangkan keberagaman tersebut agar efektif dan adaptif. Terus yang selanjutnya itu bab 3, Ethics, Social Responsibility, dan Sustainable. Strategi bisnis yang sukses tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Etika melibatkan pengambilan keputusan yang benar dan adil, sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Isu-isu seperti whistleblowing, anti-suap, dan keberlanjutan lingkungan menjadi bagian dari strategi yang berkelanjutan. Terus yang selanjutnya itu bab 4, Types of Strategies. Bab ini menguraikan berbagai jenis strategi yang dapat diambil perusahaan, antara lain strategi integrasi, seperti forward integration atau pengambil alih distribusi. Terus backward integration, mengambil alih pemasok, dan horizontal integration, mengakuisisi pesaing. Terus yang selanjutnya itu ada strategi intensif seperti market penetration, peningkatan pangsa pasar, market development, memasuki pasar baru, dan product development, mengembangkan produk baru. Terus yang terakhir itu ada strategi diversifikasi, baik yang terkait maupun tidak terkait, untuk menyebar risiko dan memperluas jangkauan usaha. Dan juga yang terakhir itu ada strategi defensif, seperti pengurangan biaya, penjualan unit usaha, dan likuidasi. Baik, yang selanjutnya bab 5, yaitu Vision and Mission Analysis. Di bab ini dibahas pentingnya menyusun visi dan misi yang kuat dan jelas. Visi menggambarkan cita-cita atau tujuan jangka panjang organisasi. Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi, siapa pelanggan mereka, produk atau layanan apa yang ditawarkan, dan nilai-nilai apa yang dijunjung. Komponen visi dan misi harus bisa menginspirasi dan menjadi dasar dalam perumusan strategi. Selanjutnya itu ada bab 6, The Internal Audit. Internal audit dalam strategi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Analisis ini mencakup area seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan teknologi. Dengan memahami kondisi internal, perusahaan dapat merancang strategi yang realistis dan efektif. Oke, selanjutnya itu bab 7, yaitu The External Audit. Audit eksternal berfokus pada peluang dan ancaman dari lingkungan luar perusahaan. Alat analisis yang digunakan termasuk Porter's Five Forces untuk memahami intensitas persaingan industri. Elemen yang dinilai termasuk pesaing, pemasok, konsumen, ancaman pendatang baru, dan produk substitusi.
Baik, yang selanjutnya itu ada bab 8, strategi generation and selection. Setelah menganalisis lingkungan internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah menghasilkan dan memilih strategi. Alat bantu seperti SWOT, Space Metric, BCG Matrix, AIM Metric, dan QSPM digunakan untuk mengevaluasi pilihan strategi secara objektif. Tujuannya adalah memilih strategi terbaik berdasarkan kekuatan, peluang, risiko, dan posisi pesaing. Dan selanjutnya itu bab 9, strategi implementation. Implementation strategi mencakup melaksanakan strategi di berbagai fungsi organisasi, terutama di pemasaran dan keuangan. Hal-hal yang dibahas meliputi segmentasi pasar, proyeksi keuangan, evaluasi EPBS atau EBIT, dan strategi akuisisi. Roy Dutchell menjadi studi kasus dalam implementasi strategi kompleks dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan operasional. Dan yang selanjutnya itu bab 10, strategi execution. Eksekusi strategi berkaitan erat dengan struktur organisasi, alokasi sumber daya, pengelolaan konflik, dan sistem penghargaan. Strategi yang baik tanpa eksekusi yang tidak tepat tidak akan berhasil. Perubahan struktur atau proses seringkali dibutuhkan agar strategi berjalan efektif. Accenture menjadi contoh perusahaan yang menerapkan eksekusi strategi secara disiplin dan terorganisir, sehingganya mereka berhasil menerapkan strategi bisnis mereka. Baik, yang selanjutnya itu adalah bab 11, yaitu bab terakhir, dengan judul strategi monitoring. Strategi harus terus dimonitor untuk memastikan tetap relevan dan efektif. 3 aktivitas utama dalam monitoring. Yang pertama, mengukur kinerja, mengevaluasi asumsi strategi, dan mengambil tindakan kolektif. Terus yang selanjutnya, balance scorecard, digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif, keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada studi kasus behaviorism. Behaviorism menunjukkan pentingnya monitoring yang ketat dalam industri pertambangan global. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf atas apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman beserta dosen pengampus saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.